Toha Rasulullah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin binur kasyafil hikmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-manul hakul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da sahibul waqtil akhir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwwata illa billahil azim. Faqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'il. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Al-ayat. Yahdikumullah kalamullah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ya sayyidil barakah ya imamil barakah. Amma Hadratul Kiram, para alim ulama, sesepuh ini sepuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga tentunya yang sangat kami harapkan doa restu. Khususnya kembali mari kita awali silaturahim malam ini dengan mendoakan beliau, orang tua kita, guru kita, pembimbing dan pengasuh kita, Al-Mukarram Bapak Kiai Jum'at Hasan beserta dan juga yang guru kita yang Haji Muhammad Nur Ghazali Syekhul Islam. Semoga senantiasa dimakmurkan di pangkuan suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberkahi keluarga beliau, putra-putri beliau, disatukan dengan jamaah beliau, dan disatukan ruh rasa kita dengan hidup berkudus beliau di alam perjuangan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kepada beliau sesepuh kita, orang tua kita, Shahibul Baik Al-Mukarram Bapak Agus Susilo beserta ibu dan seluruh keluarga besarnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga khususnya beliau saudara kami Hakim Al-Kiram Mas Akib beserta seluruh keluarganya, keluarga besar Harmoni Laut yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga senantiasa di dalam rengkuhan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, keluarga besar dari Mukarram Bapak Agus Susilo dan juga Mas Alvin Harmoni Laut seluruhnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan disukseskan semata-mata sebagai bekal modal berjuang menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Hadirin hadirat saudara-saudaraku seiman seakidah, senasib seberjuang dalam fikih Islam rahimahullah. Pertama dan tentunya yang paling utama, kembali kita awali dengan menghaturkan rasa syukur tasyahud, menghaturkan rasa terima kasih yang mendalam kehadiran dan sesembahan kita yang setiap saat dan detik membelai kita dengan kasih dan sayang, setiap saat dan detik senantiasa menjaga kita, setiap saat dan detik senantiasa membimbing kita dan keluarga kita. Mari bersama-sama kita ikrar bersyukur kita ikrarkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga kita dan keluarga kita termasuk dalam golongan hamba-hamba Allah yang ahli bersyukur. Amin. Allahumma amin. Salawat beserta salam mari kita sanjungkan kehadiran Nabi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk golongan umat Rasulullah yang hakiki, umat Rasulullah yang sejati,
yang setia. Tidak hanya mengaku sebagai umat Rasulullah, tetapi juga mempunyai kesanggupan, mempunyai jiwa perjuangan, jiwa berjuang yang senantiasa hidup dan mati kita berjuang. Berjuang untuk apa? Berjuang mengikuti tuntunan Rasulullah. Berjuang untuk menggapai ridho Allah. Berjuang untuk menjadi manusia yang baik, menjadi manusia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga perjalanan hidup kita ini akan lancar. Kita dari Allah dan harus mampu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka banyak manusia di akhir zaman tidak mampu kembali kepada Allah, tidak mampu untuk inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tidak mampu untuk kembali ke hadirat Allah dikarenakan jalan hidupnya tidak sesuai dengan petunjuk yang diberikan Allah, tidak sesuai dengan contoh yang diberikan oleh baginda Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kita tentang kewajiban untuk bertolakul ilmu, mencari ilmu. Tolakul ilmu fardhu ala kulli muslimatin, ala kulli muslimin wal muslimatin minal mahdi ila lahdi. Ngendikane Rasul, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim, bagi setiap orang Islam, baik pria maupun wanita, muslimin dan muslimatin minal mahdi ila lahdi, dari lahir sampai mati. Ini wajib. Ilmu yang harus digali dan dipelajari dari lahir sampai mati. Saudara-saudara, maka ilmu yang dimaksud Rasulullah yang harus dicari sampai mati adalah hakikinya ilmu, yaitu ilmu yang menghantarkan kita untuk semakin dekat kepada Allah. Ilmu hal, ilmu perilaku, ilmu tingkah laku lahir dan batin. Dimanapun kita berada, senantiasa menggali, mengkaji, bertolakul ilmi, mencari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita menghadapi masalah, di situ ada ilmu hikmah. Kita ambil hikmah pelajarannya, ilmu yang manfaat, yaitu ilmu yang menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pasar kita harus menggali ilmu. Bagaimana kita walaupun sibuk berdagang, tetapi hati tetap mampu ingat kepada Allah, hati tetap mampu berzikir kepada Allah. Di saat kita menghadapi masalah tidak lepas kendali, sebab kita berbekal dengan ilmu yang benar, yaitu fafiru ilallah. Apapun masalahnya dihadapi dengan melibatkan Gusti Allah. Di saat menerima kenikmatan yang melimpah ruah, tidak menjadikan kita lupa diri, sebab hatinya terkontrol. Ingat kepada Allah, zikrullah, ilmu tentang Gusti. Saudara-saudara, maka kegiatan kita bulanan seperti malam ini adalah sebagai latihan. Kita berlatih. Hadirnya kita di tempat ini dan juga Shahibul Bait ikhlas untuk memfasilitasi, untuk menyiapkan segalanya demi kelancaran kita di dalam pengajian bulanan ini. Tentunya sebagai langkah bentuknya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih butuh Allah, kita masih butuh pertolongan Allah.
kita masih butuh ampunan Allah, kita masih butuh bimbingan Allah, kita wujudkan walaupun capek ngantuk kita hadir. Apapun yang terjadi, aku hadir karena ya Allah. Tidak ada yang aku cari dalam pengorbanan ini ya Allah. Di dalam apa yang aku korbankan, yang aku lakukan, ikhlas semata-mata demi Engkau ya Allah. Lillahi rabbil alamin. Saudaraku rahimahullah, inilah sudah sering kita bahas tentang zikrullah, mengingat Allah. Maka ini kita dilatih, latihan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, tolabul ilmi, yang kedua adalah praktek. Kita belajar bersama. Tentunya seperti kondisi malam ini kita sudah rapi, sudah bersih, tadi sudah mandi, sudah ganti baju. Yang petani, pedagang, bengkel, semua baju-baju pekerjaan sudah kita tanggalkan, kita ganti dengan baju yang bersih. Yang mungkin tadi kerjanya adalah manggul, maka pundak kita sekarang kosong, tidak ada beban. Yang tadi siang mungkin kita mengurusi masalah sampai pusing, maka malam ini dengan kita sudah duduk bersama, lepaskan segala kepenatan dan kepusingan dalam masalah kita. Untuk apa? Untuk memberi kesempatan lebar, kesempatan lebih luas, sang hati ini berhubungan dengan sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Latihan zikir, latihan mengingat Allah secara hakiki. Lisannya basah dengan memanggil asma Allah, hati dan pikirannya menyatu pada satu titik, merasakan keagungan dan kebesaran Allah, merasakan melihat kasih dan sayang Allah, merasakan betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang maha perkasa, maha hidayah. Kita simpuk di dalam kehadirannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini musuhnya apa? Musuh dalam tolakul ilmi seperti malam ini adalah ngantuk. Ngantuk, maka harus kita hadapi. Bagaimana kita tidak ngantuk, tidak ngelamun, hatinya akan mampu berzikir. Maka dalam situasi ngaji seperti ini, kemungkinan secara akal, kemungkinan perhitungan akal untuk berzikir itu semakin mudah. Karena apa? Kita sudah tidak melakukan apa. Harapannya apa? Harapannya apa? Pak Bu sudah diperhatikan Allah. Setiap bulan kita bersama-sama berlatih, latihan untuk memanggil Allah, latihan merasakan syukur kepada Allah, latihan mengakui dosa di hadapan Allah, latihan untuk memuja-muji Allah, latihan untuk mengingat Allah, berkomunikasi kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala agar asma Allah ini makhluk. Setelah dilatih, akhirnya hatinya kembali berzikir, at-tazkir, hatinya kembali ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berat adalah prakteknya. Ngaji itu mengkaji diri agar buah dari ngaji itu kita mampu mempersembahkan perjalanan hidup yang lebih baik. Ukurannya apa? Tolak ukurnya Quran dan Sunnah. Tolak ukurnya apa? Tuntunan Kanjeng Rasul, akhlakul karimah. Semakin ngaji kalau ilmunya manfaat, maka semakin punya kekuatan untuk berbuat baik, semakin ringan dalam melangkahkan kaki lahir dan kaki batin perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dimuliakan Allah, sekali lagi praktek zikir itu adalah besok pagi di saat kita bangun tidur, sholat subuh, kemudian sampai besok malam, sampai tidur lagi 24 jam ini praktek. Kalau di saat kita duduk bersama seperti ini, hatinya mampu mengingat Allah, maka sesungguhnya kita sedang latihan. Praktek sesungguhnya besok,
yaitu menghadapi kehidupan kita masing-masing. Di saat pagi-pagi kita bangun tidur, tiba-tiba ada suara yang masuk lewat HP atau bertemu langsung, mendapatkan kabar yang tidak enak, kita difitnah, dicaci maki, maka itu tes ngaji, tes sedikit, mampu tidak kita memilih kebenaran daripada kebatilan, merebutkan siapa Tuhanmu, siapa yang kamu pilih, apakah marah ataukah tenang, apakah membalas fitnahan ataukah mendoakan. Ini tes zikrullah, eling marang Gusti Allah. Di saat kita mendapatkan hasil yang besar atau rezeki yang melimpah dari usaha pertanian, perdagangan, tes-tesnya di situ, apakah kita masih mampu zikir kepada Allah atau tidak, berubah atau tidakkah suasana hati kita, frekuensi hati. Begitu mendapatkan 1 juta, hatinya masih mampu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Begitu ditambah 10 juta, hatinya masih mampu untuk menegakkan la ilaha illallah. Hatinya masih mampu menggerakkan dohir batin ini menuju Allah. Waktu sholat masih mampu tetap sholat. Begitu hadir 100 juta, mulai hati agak goyah. Begitu hadir 1 miliar, mulai hatinya berubah. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini harus dijaga. Bagaimana apapun yang terjadi tidak merubah suasana batin kita, tidak merubah suasana hati kita, tetap la ilaha illallah. Maka beliau Imam Ghazali menyampaikan, menerangkan hubungan dengan Allah seperti hubungan dengan suami istri. Di rumah yang terbuat dari kayu, tetap menjaga rasa cinta kasih sayangnya. Dan tatkala Allah hadirkan rumahnya menjadi istana, tetap tidak berubah kesetiaannya. Apapun yang dihadirkan, baik itu hal yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan, tidak merubah hati suami istri, tetap mawaddah warahmah. Ini contohnya. Demikian juga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ngaji, melatih, mengkaji. Ngaji itu berlatih kita bagaimana menghadapi musuh kehidupan, menghadapi masalah kehidupan. Kita tidak lepas kontrol, tetap di jalur yang benar. Ibarat pendidikan, pencak silat, kita berlatih malam ini, berlatih teknik-teknik dalam menghindar, teknik dalam memukul alam kebatilan, teknik di dalam membentengi, teknik di dalam menghindari pukulan, dan juga prakteknya adalah pertarungan yang hakiki. Sama, kita latih zikir malam ini, prakteknya besok siang. Di saat kita capek, tiba-tiba hadir sesuatu. Di saat kita sedang punya masalah, di saat kita sudah menerima kesenangan, ini sama. Yang menghancurkan, yang menjadikan orang itu jatuh di hadapan Allah, tidak cuma sesuatu hal yang tidak menyenangkan. Rasulullah sudah memberikan nasihat. Begitu Rasulullah berada di depan rumah, maka istri beliau menghampiri, ya Rasulullah, apa yang sedang engkau fikirkan wahai Rasulullah? Rasulullah bersabda, aku sedang memikirkan umatku. Kenapa dengan umatmu ya Rasulullah? Sungguh wahai istriku, aku sangat khawatir dengan kesenangan di akhir zaman atas umat. Tetapi aku tidak khawatir dengan derita yang dihadirkan di akhir zaman. Maksudnya kok Rasulullah sekian ribu tahun sudah mengkhawatirkan. Saya ibarat bosone, boso kasar, bosone apa ini. Saya itu lebih mengkhawatirkan di saat umatku mendapatkan bergelimang harta di akhir zaman, karena itu memudahkan dia tergelincir. Dan saya lebih tekan kalau umatku itu hidupnya adalah dengan sederhana, sebab itu akan menyelamatkan jiwanya. Hadirin saudara rahimakumullah, ini sudah diwasiatkan Rasulullah. Apa
Apa bedanya sederhana dengan berkelima? Sederhana adalah kita mengambil sesuatu dalam kehidupan ini sesuai kapasitas kita, kebutuhan kita. Dan berkelima artinya adalah manusia yang lupa diri, untuk vitamin. Maka dari itu, mari kembali kepada apa yang telah diwasiatkan oleh Rasulullah, bahwa hadirnya kenikmatan ini tak kalah tidak diimbangi syukur, seperti racun yang bisa membunuh, mematikan hati. Hadirnya masalah kalau tidak disertai dengan berserah diri pula, ini bagaikan badai topan gempa bumi yang bisa meluluhlantakkan keimanan dalam hati. Semua membahayakan. Agar tidak bahaya, hadirnya kenikmatan kita hadapi dengan syukur, hadirnya masalah kita hadapi dengan tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku seiman sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini tentunya bekal kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam setiap gerak langkah. Bagaimana kita belajar hidup? Ngaji itu belajar untuk hidup, mengkaji kehidupan kita. Apapun cuacanya, cuaca yang terjadi, kita tetap hidup, tetap la ilaha illallah, tetap berjuang agar hati ini tersambung dengan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga langkah kita akan terbimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan mampu melalui fase-fase kehidupan dengan baik dan benar, dari fase alam arwah, fase alam kandungan. Saat ini kita hidup di fase alam dunia, setelah meninggal masuk ke fase alam barzakh, dan kemudian setelah kiamat masuk di dalam fase akhirat. Selamat sebagaimana doa Rasulullah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Modale nopo? Modale jogo hubungane kalih Gusti Allah. Hatinya dijaga, melibatkan Allah di setiap gerak langkah, mau kemanapun Allah dihadirkan. Bismillah, ya Allah, ya Allah, terus dihadirkan di dalam langkah perjalanan. Semoga kita termasuk manusia yang beruntung, yaitu manusia yang bahagia, mulia selama dunia sampai akhirat. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.